Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesa Tria Anendri, NIM 2105040069. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kewarganegaraan dengan materi bab 5 dan bab 6. Bab 5. Bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu, tak kalah wilayah Nusantara ini diperintah oleh raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak. Konsep kewajiban selalu menjadi landasan aksiologis dalam hubungan rakyat dan penguasa. Rakyat wajib patuh kepada titah raja tanpa reserve sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda yang demikian lama maupun masa pendudukan Jepang yang relatif singkat. Horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lambat laun terbentuklah mekanisme mengalahkan diri dalam tradisi budaya Nusantara. Bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah terpatri sedemikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam dinamika kebudayaan mereka. Apakah hak dan kewajiban itu? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungannya timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. 1. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai ada 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Anda tentu saja telah mengenal ketiga peristiwa tersebut. 2. Sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung, dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejolak sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. 3. Sumber politis. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi, pertengahan 1998 muncul berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Membuat argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni dan kewajiban hak negara dan warga negara. 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya yaitu bab 6. Bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Apa demokrasi itu? Gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan cerita atau mitos. Misalnya, orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka yang dinyatakan dalam ungkapan bulat air di pembulu, bulat kata di mufakat. Orang Jawa secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk berjemur di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada raja. Ada juga mencoba menjelaskan dari cerita wayang bahwa Bima atau Werkudara memakai mahkota yang dinamai gelung mangkara unggul, artinya sanggul, atau dandanan rambut yang tinggi di belakang. Hal ini diberi makna rakyat yang di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi, artinya berkuasa. 2. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republik dipandang sebagai konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. 3. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintah oleh orang miskin atau pemerintah oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintah model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Namun demikian, pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang disemai oleh para pemikir barat. Demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. B.
menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah: 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. 2. Krisis partisipasi politik rakyat. 3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan 4. Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahan sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Setidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bahasa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Jika ada ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif, tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selalu memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Mari kita uraikan makna masing-masing. A. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. B. Persamaan kedudukan di depan hukum. C. Distribusi pendapatan secara adil. 3. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah lain untuk moral adalah akhlak, budi pekerti, susila.
Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Baik, sekian materi bab 5 dan bab 6 yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.